Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah kisah Haru Julaibib, sahabat Nabi yang buruk rupa namun jadi rebutan para bidadari. Julaibib radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya. Tampilan fisik Julaibib yang kerdil, pendek, dan lusuh membuat ia jarang didekati oleh orang sekitar. Bahkan, seorang pemimpin Bani Aslam, Abu Barzah, sempat berseru tentang Julaibib. Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya, serunya. Kehidupan sehari-hari Julaibib penuh haru. Ia tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh. Tidur pun hanya berbantalkan tangan dan beralaskan pasir serta batu. Meski demikian, Rasulullah tetap menyayanginya. Suatu ketika Rasulullah menghampiri Julaibib. Rasulullah bertanya kenapa Julaibib tidak menikah. Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini? Ya Rasulullah, ujar Julaibib. Selama 3 kali dalam 3 hari berturut-turut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya hal yang sama kepada Julaibib. Hingga akhirnya Rasulullah membawa Julaibib ke rumah sahabat Ansor. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah. Awalnya sahabat Ansor mengira jika putrinya akan dinikahkan dengan Rasulullah. Tentu saja itu sangat gembira bagi mereka. Namun, Rasulullah mengatakan bahwa pinangan ini bukan untuknya. Kalau begitu pinangan ini untuk siapa, wahai Rasulullah? Tanyanya. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seketika mendengar nama Julaibib, sahabat Ansor itu kaget. Kemudian ia meminta waktu kepada Rasulullah untuk memusyawarahkan dulu. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, ucapnya. Sempat terjadi percekcokan antara ayah dan ibu sang gadis yang direncanakan dipinang dengan Julaibib. Perdebatan tersebut terjadi lantaran Julaibib yang tidak diketahui nasabnya, tidak berharta, juga tidak berpangkat. Perdebatan itu rupanya terdengar oleh sang gadis. Kemudian ia diceritakan oleh orang tuanya terkait pinangan Julaibib atas tawaran Rasulullah. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, kata sang gadis. Kemudian ia membacakan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata. Gadis itu menemui Rasulullah. Ia menyatakan setuju untuk dipinang oleh Julaibib. Sungguh, gadis itu tidak melihat bentuk rupa calon suaminya, tapi ia mengikuti Rasul-Nya. Rasulullah kemudian berdoa untuk gadis itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah, demikian doanya. Kebahagiaan pun meliputi Julaibib radhiyallahu anhu. Istri yang solihah akan segera menjadi pendamping hidupnya. Kehidupan baru akan segera ia jalani. Namun, kiranya angan-angan itu serasa hilang, ketika panggilan jihad mengetuk hatinya. Karena pada saat yang bersamaan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Julaibib radhiyallahu anhu dalam kebimbangan. Ia bingung manakala harus memilih antara istri solihah, kebahagiaan, atau mati syahid yang selama ini dicita-citakannya. Akhirnya, ternyata kerinduan terhadap mati syahid di medan perang menjadi pilihannya. Maka berangkatlah Julaibib radhiyallahu anhu menuju medan perang. Dia tinggalkan calon istrinya yang solihah dan kebahagiaan yang akan segera ia peroleh, demi menyambut panggilan Rabb-Nya, yaitu berjihad di jalannya. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Beliau sangat memberi perhatian kepada para sahabatnya usai peperangan. Biasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan siapa saja yang syahid dalam peperangan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa saja yang gugur di jalan Allah. Mereka menjawab, Fulan dan Fulan, wahai Rasulullah. Mereka tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menanyakan kepada para sahabat, dan jawaban mereka sama. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku, Julaibib. Carilah ia. Para sahabat segera mencari jasad Julaibib radhiyallahu anhu. Dan mereka mendapatkan jasadnya tersungkur. Di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang kafir. Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah tentang Julaibib radhiyallahu anhu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri jasadnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sampingnya dan bersabda, dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya, ia adalah aku, dan aku adalah dia. Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian, dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jasadnya dan menyandarkan di lengannya. Para sahabat mempersiapkan liang lahat untuknya, dan Rasulullah terus menyandarkan jasad Julaibib radhiyallahu anhu di lengannya, sampai akhirnya ia dikuburkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Itulah akhir kehidupan sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Beliau menutup lembaran-lembaran amalnya dengan mati syahid di jalan Allah. Julaibib telah lama dirindukan oleh para bidadari surga, meski di dunia ia akan memiliki istri yang salihah, Julaibib lebih diperhatikan oleh penduduk langit daripada penduduk bumi. Lalu, bagaimanakah dengan wanita solihah yang siap mendampinginya? Sepeninggal sahabat Julaibib radhiyallahu anhu, wanita itu menjadi seorang yang kaya raya di kalangan kaum Ansar. Semua itu berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah singkat sahabat Nabi, semoga menjadi kisah yang inspiratif buat kehidupan kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.